Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan pembahasan dari ayat-ayat dalam surat Al-A'raf. Setelah kita selesaikan kisah-kisah para nabi mulai dari Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, kemudian Nabi Lut, dan pertemuan lalu sampai Nabi Syuaib. Maka setelah ini akan ada Nabi Musa alaihissalam. Tapi sebelumnya Allah ingin meringkas ya tentang kisah-kisah sebelum yang telah kita sebutkan. Allah akan beri gambaran secara global dari kisah-kisah sebelumnya sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 94. Kata Allah, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin," itu tidaklah kami mengutus pada sebuah negeri dari seorang nabi pun, kami utus seorang nabi pun pada suatu negeri, illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadharra'un. Melainkan kami timpakan kepada mereka, kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dan merendahkan diri ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma baddalna makana sayyi'atil hasanata hatta afau. Kemudian kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan. Hingga hatta afau itu sampai mereka memiliki harta yang banyak, memiliki anak yang banyak ya. Hatta afau wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra'. Kata mereka ya bahwasanya demikianlah nenek moyang kita dahulu merasakan penderitaan dan kesenangan. Fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Maka kami pun menimpakan siksaan kepada mereka dengan tiba-tiba sedang mereka tidak menyadarinya. Ini dua ayat 94 sampai 95 ya. Allah Subhanahu wa taala memberi gambaran global tentang umat-umat yang Allah utus nabi-nabi kepada mereka. Setelah sebelumnya Allah telah rinci ya dari Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, Nabi Saleh, kemudian Nabi Lut, kemudian Nabi Syuaib. Setelah itu Allah simpulkan, demikianlah wa ma arsalna fi qaryah, tidaklah kami mengutus seorang min nabiin, seorang nabi pun kepada suatu negeri kecuali mereka mendustakan nabi tersebut. Illa akhadna ahlaha, ya, tidak lain kecuali kami akan menimpakan kepada penduduk negeri tersebut akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'. Kami berikan kesulitan dan penderitaan, tujuannya apa? La'allahum yadharra'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kondisi umat-umat yang sebelumnya, kesimpulannya demikian. Ketika para nabi diutus kepada umat-umat tersebut ya, dengan mendakwahi setiap kampung tersebut, setiap negeri tersebut kepada iman dan meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kemaksiatan dan meninggalkan kezaliman, pasti ada dua model manusia yang bersikap menghadapi para nabi tersebut. Minoritas beriman, biasanya orang miskin, sebagaimana disebut dari Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, ya Nabi Syuaib, apalagi semuanya yang beriman adalah minoritas. Dan kebanyakannya al-aktsariyah, mayoritas kufur, menentang ya. Namun Allah Subhanahu wa taala ya tidak langsung mengazab mereka, tapi Allah menunda, memberi kesempatan kepada mereka. Namun ternyata umat-umat para nabi tersebut mereka tidak berubah, bahkan mereka semakin membangkang, mereka semakin sombong, semakin angkuh, akhirnya Allah turunkan azab kepada mereka. Adapun umat-umat yang lain ya, umat-umat yang lain, terkadang Allah Subhanahu wa taala ya memberikan teguran kepada mereka. Allah mengatakan illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'. Kami berikan kepada penghuni negeri-negeri tersebut bil ba'sa' wad dharra'. Al ba's yaitu kesulitan dalam masalah harta. Ad dharra' kesulitan dalam berkaitan dengan fisik. Ada yang mengatakan al ba's yaitu kemiskinan atau kemudian kekurangan atau misalnya musim kemarau. Ad-dharra misalnya tubuh yang sakit-sakitan ya,
Kami timpakan kepada umat-umat tersebut. La'allahum yadharraun, agar mereka sadar. Namun kenyataan mereka tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah biarkan terus. Dikasih saat, kasih kesulitan, kemudian semoga mereka sadar, ternyata tidak diangkat kembali kesulitan tersebut. Suatu saat dikasih lagi, teguran lagi berupa kesulitan, berupa bencana, berupa apa. Kemudian diangkat lagi, kemudian ternyata mereka tidak sadar kembali, dan seterusnya. Sampai ternyata ketika mereka tidak sadar-sadar juga, maka Allah summa baddalna makana sayyi'atil hasanah. Lalu Allah ganti kesulitan-kesulitan tersebut dengan kebaikan-kebaikan. Sudah Allah berikan mereka kenyamanan senyaman-nyamannya. Ya, karena teguran-teguran tadi tidak bermanfaat. Maka Allah ingin membinasakan mereka dengan cara mereka di puncak-puncak kesenangan. Maka penderitaan tersebut dihilangkan, Allah ganti dengan summa baddalna makana sayyi'atil hasanah. Kemudian kami ganti posisi kesulitan tersebut dengan kesenangan-kesenangan, ya. Ya, diberikan kesenangan-kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hatta afau, sampai mereka pun menjadi semakin banyak, ya. Afau dari maknanya adalah kasuru wa namau, yaitu harta mereka menjadi banyak, terus ya, anak keturunan mereka menjadi banyak. Ini tafsir Ibnu Abbas. Afau ay kasuru wa namau, yaitu mereka semakin banyak, harta mereka semakin banyak. Karena makna afa, ya maknanya adalah banyak, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahful liha, lebatkanlah jenggot, perbanyaklah jenggot, dibiarkan, jangan dicukur, ya. Sampai mereka jadi banyak. Ketika mereka sudah menjadi banyak jumlah mereka, harta mereka semakin banyak, mereka berkata, wa qalu qad massa aba'ana was-sarra qad massa aba'ana ad-dharra was-sarra. Sungguh nenek moyang kita sudah ditimpa dengan kemudaratan, penderitaan fisik, dan juga nenek moyang kita pernah ditimpa dengan kesenangan, mengalami kesenangan. Saking mereka lupa diri, ya, sehingga mereka menyangka bahwasanya apa yang terjadi, kesenangan, kesulitan, itu tidak ada hubungannya dengan perbuatan mereka, tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Ini hanyalah kejadian alam yang berulang-ulang. Sebagaimana kita kemarin kita susah, sekarang kita senang, nenek moyang kita juga dulu begitu. Sehingga mereka menyandarkan hal ini semua, ya, kepada kejadian alam semata. Ini tabiat natural, ini biasa. Suatu perkara yang ini biasa. Kita susah, senang, ini biasa. Mereka menyangka kalau mereka berhasil karena amal perbuatan mereka. Padahal ini adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mengalami penderitaan, mereka tidak menyandarkan kepada dosa-dosa yang mereka lakukan. Kata mereka, ini biasa aja. Qad massa aba'ana ad-dharra wa sarra. Nenek moyang kita juga begitu. Dulu sulit, susah, sama kita juga begini. Sehingga mereka dalam kondisi sulit, mereka tidak kembali kepada Allah. Dalam kondisi lapang, mereka tidak bersyukur kepada Allah. Mereka tidak kaitkan dengan Allah sama sekali. Hanyalah ini perkara duniawi, demikianlah adatud dahar, demikianlah kebiasaan zaman, kadang susah, kadang sulit, dan tidak ada kaitannya dengan Tuhan, dan tidak ada kaitannya dengan perbuatan kita. Ya. Dan ini kita katakan mungkin masih ada di antara kita atau di antara kaum muslimin yang seperti itu, ya. Ketika terjadi musibah, ketika terjadi hal-hal yang menyusahkan, tidak dikaitkan dengan dosa-dosa, seakan-akan ini hanya kondisi alam, seakan-akan ini di luar dari aturan Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak ikut campur dalam urusan ini. Mau apapun, mau bencana, mau musibah, mau wabah, kayaknya nggak ada urusan Tuhan, ya. Sebagian orang seperti itu. Ini biasa, susah senang adalah kondisi zaman yang sudah kita jalani sebagaimana yang kita juga pernah jalani. Inilah yang Allah ceritakan tentang suatu negeri yang seperti ini. Dikasih teguran, tidak kembali. Tegur lagi, tidak kembali. Tegur lagi, tidak kembali. Sudah sekalian dikasih senang-senang istidraj. Ketika dapat senang-senang, semakin lupa. Tidak menyadarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seakan-akan ini hanyalah kondisi kejadian alam yang alami. Ya. Dan akhirnya setelah itu, kata Allah, ketika mereka sudah lupa diri, mereka menyadarkan kepada kebiasaan zaman, fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Maka kami pun menyiksa mereka, ya, dengan tiba-tiba, sekonyong-konyong, wa hum la yash'urun, dan mereka dalam kondisi tidak sadar. Tidak menduga bahwasanya mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menduga mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak duga bahwasanya mereka akan diazab oleh Allah. Mereka menyangka ini hanyalah kondisi alam
datang dan pergi, senang dan susah dan sebagaimana yang telah dialami oleh nenek moyang mereka. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukiru bihi, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Dalam surat Al-An'am kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka lupa dengan apa yang mereka diingatkan, mereka lupa dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan bagi mereka pintu-pintu segala kenikmatan, dibuka pintu ini, kenikmatan banyak sekali. Hatta idza farihu bima utu, tatkala mereka sudah bangga dengan apa yang mereka dapatkan, tiba-tiba akhadnahum baghtah, kami ambil mereka, kami siksa mereka, kami azab mereka dengan tiba-tiba, fa idza hum mublisun, tiba-tiba mereka kemudian putus asa, ya. Tapi inilah kesimpulan umat-umat, kebanyakan umat-umat, baik umat-umat yang diutus oleh para nabi diutus kepada mereka, demikian umat secara umum demikian. Ketika mereka mendapatkan kenikmatan, mereka diberi teguran, mereka lupa, tidak dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak dikaitkan dengan dosa-dosa mereka sehingga mereka tidak kembali kepada Allah, ya. Dan kalau mereka berhasil, mereka tidak sandarkan kepada Allah, mereka anggap ini adalah suatu natural, suatu alami, tidak ada kaitannya Tuhan dengan perbuatan kita. Ini semua yang terjadi tidak ada kaitannya dengan perbuatan kita. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan tentang apa yang seharusnya dilakukan, ya, agar suatu negeri tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami kesengsaraan, ya. Seharusnya adalah dengan beriman. Ya, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, sungguh kami akan bukakan bagi mereka berkah-berkah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzdzabu, akan tapi mereka mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami pun menghukum mereka akibat perbuatan mereka. Kami pun menghukum mereka akibat perbuatan mereka. Di sini Allah jelaskan bahwasanya kalau suatu negeri ingin makmur, ingin nyaman, ya, ingin tentram, ya, maka ingin dibukakan keberkahan dari langit dan bumi, ya, maka dengan cara beriman kepada Allah, bukan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan beda antara dibukakan pintu-pintu berkah dengan pintu-pintu kenikmatan segalanya. Ketika Allah berbicara tentang orang-orang kafir, Allah mengatakan fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan bagi mereka pintu-pintu segala kenyamanan dan kenikmatan. Mereka mau maksiat, mereka mau diberikan distidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau orang yang beriman tidak dibukakan segala-galanya, dibukakan abwaba alaihim barakatim min fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kami bukakan keberkahan. Keberkahan. Beda antara keberkahan dengan jumlah harta yang banyak. Ya, tidak mesti sesuatu yang banyak mendatangkan keberkahan, ya. Bisa jadi kita mendapati sebagian orang memiliki harta yang banyak, kemudian aset yang begitu banyak, barang-barang yang mewah, mobil yang mewah, aset semuanya kemewahan dia miliki. Tapi belum tentu berkah. Belum tentu berkah. Bisa jadi dengan banyak kekayaan yang dia miliki, Allah cabut keberkahan. Tidak ada kebahagiaan yang dia rasakan. Ya. Kemudian permasalahan dia hadapi, kesengsaraan batin yang dia rasakan. Ya. Sehingga akhirnya mereka karena tidak mendapatkan kebahagiaan, akhirnya mencari kebahagiaan dengan cara-cara yang haram. Dengan berzina, dengan narkoba, ya, dengan hal-hal yang aneh-aneh, sehingga mereka malah kelainan-kelainan, mereka berfantasi yang tidak-tidak, ya. Mereka tidak menemukan kebahagiaan. Jadi namanya keberkahan tidak mesti dengan jumlah yang banyak, ya. Kita dapati sebagian orang mungkin hartanya tidak banyak, ya, pas-pasan, tapi dia bahagia, tentram. Kita lihat dia selalu tersenyum, ya. Keluarga sederhana tapi senyum, rajin ibadah. Tenaganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga tenaganya tidak habis sia-sia, uangnya yang mungkin tidak begitu banyak berkah untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk ayah dan ibunya, untuk kerabatnya, ya. Itu pun mungkin dia bisa kumpul uang untuk bisa umrah, bisa haji meskipun mungkin reguler, tapi berkah, kehidupannya berkah. Waktunya dia untuk baca Quran, untuk jauh dari kesombongan, jauh dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda antara keberkahan dengan harta yang banyak. Tidak harus melazimkan namanya berkah harus harta yang banyak, tidak harus. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'." Seandainya
penduduk negeri beriman bertakwa, kami bukan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Apalagi kalau ternyata harta yang banyak tersebut dipegang oleh orang soleh. Nabi mengatakan ni'mal mal salih li rajul salih. Sebaik-baik harta yang baik jika dimiliki oleh seorang yang soleh, ya. Maka dia semakin menambah amal soleh dia dengan harta yang banyak, ya. Karena bisa jadi suatu negeri, subhanallah, suatu negeri sumber kekayaannya sangat banyak, punya ini, punya anu, tapi belum tentu berkah, belum tentu berkah. Kapan ketika penduduk negerinya tidak beriman? Ketika penduduknya beriman tidak beriman kepada Allah atau melanggar perintah-perintah Allah, membangkang, bermaksiat secara terang-terangan, maka Allah cabut keberkahan tersebut. Ya. Mungkin kelihatannya kekayaan banyak, tapi ternyata hidupnya susah misalnya. Ataupun kalau mereka hidup senang-senang, mereka tidak bahagia. Hidupnya hanya foya-foya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu tujuan hidup apa, tahu-tahu bunuh diri, tahu-tahu ini, tahu-tahu broken home, tahu-tahu macam-macam yang dialami oleh orang-orang yang tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara solusi agar seorang menghadapi kesulitan dihadapi, baik kesulitan ekonomi maupun kesulitan apapun, ya, maka dengan takwa. Dengan takwa. Makanya Allah mengatakan, lihat umat-umat sebelumnya Allah binasakan. Kenapa? Karena mereka lupa diri. Mereka istidraj oleh Allah, akhirnya mereka pun lupa, seakan-akan semua keberhasilan mereka bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada teguran seakan-akan hanya natural, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang, lihatlah, kalau kalian ingin dapat keberkahan, jadilah kaum yang bertakwa seperti penduduk negeri yang bertakwa. Dan ayat-ayat yang semisal ini, bahwasanya jika orang bertakwa Allah kasih kemudahan bahkan perkara dunia, ya, sangat banyak, ya. Seperti ini ayat di antaranya, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri beriman bertakwa, maka kami bukan berkah dari langit dan bumi, ya. Allah berikan rezeki, Allah berikan kemudahan. Rezeki tersebut rezeki yang berkah. Rezeki yang berkah. Kalaupun Allah kasih banyak, banyak tersebut berkah. Bukan banyak yang menipu, banyak yang membinasakan, banyak menimbulkan masalah, tidak. Tapi banyak harta yang menimbulkan keberkahan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang perkataan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, faqul tastaghfir rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara. Aku berkata kepada mereka, ya, istaghfir rabbakum, mohon ampunlah kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau Allah sudah mengampuni kalian, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalian sekarang kemarau, Allah akan turunkan hujan yang deras. Kalian sekarang tumbuh-tumbuhan susah, Allah akan wa yaj'alakum jannatin, Allah bukakan bagi kalian kebun-kebun. Wa yaj'alakum anhara, tidak ada air yang mengalir, Allah akan bikinkan sungai yang mengalir di depan kalian dengan syarat kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berfirman tentang para jin, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya para jin tersebut mereka istiqamah di atas jalan yang benar, kami akan berikan mereka rezeki yang banyak. Ini bukan berlaku pada manusia saja, bahkan jin. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan mudahkan urusannya. Allah akan berkahi. Keberkahan tersebut terkadang dengan disertai dengan harta yang banyak, terkadang tidak, tapi dia hidupnya berkah. Hidupnya berkah. Contohnya lagi, Allah berfirman, "Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma." Istighfarlah dan bertobatlah, maka Allah akan berikan kalian kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Berkata Nabi Hud kepada kaumnya, wahai kaumku, istighfarlah kepada Allah dan bertobatlah kepada Allah. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan yang berkah. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan menambahkan kepada kalian kekuatan di atas kekuatan. Kalian sudah kuat, Allah akan tambahkan kekuatan. Allah juga berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beriman, barang siapa beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dalam kondisi beriman, maka kami akan berikan dia kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Wa'mur ahlaka bis-shalati was-sabir 'alaiha, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Perintahkanlah keluargamu untuk salat, anak istrimu suruh salat. Ya. Kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, justru kami beri rezeki kepada kalian. Kata Allah, kata para ulama, ini dalil bahwasanya seorang suami yang memperhatikan anak istrinya untuk salat, Allah akan mudahkan rezekinya kepada mereka. Allah juga berfirman, walau annahum aqamut taurata wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim
la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Seandainya ahlul kitab mereka menegakkan Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepada mereka, niscaya mereka akan makan dari langit, rezeki dari tanah mereka akan dapatkan. Intinya terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya ketakwaan berkaitan dengan kenyamanan hidup. Ketakwaan berkaitan dengan ketentraman hidup. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa, maka Allah akan berikan solusi baginya. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kaitannya dengan keimanan. Kebanyakan orang ketika mencari kebahagiaan atau mencari kenyamanan, mereka hanya melihat sebab duniawi, sebab materi. Sehingga mereka tidak pandang kepada masalah keimanan. Ketahuilah Anda punya harta sebanyak apapun, Anda punya aset sebanyak apapun, kalau tidak sertai dengan keimanan, Anda tidak akan nyaman. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kata Allah, siapa yang berpaling dari peringatanku, dia akan mendapatkan kehidupan yang penuh kesengsaraan. Ya kan, lihatlah bagaimana orang-orang yang tenar, yang populer, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kehidupan mereka? Hancur rumah tangga mereka. Kemudian anak-anak mereka kacau, ya. Mereka terjerumus dalam narkoba, ya, semoga Allah mengembalikan mereka, ya. Pergaulan bebas, ya. Ya, kelihatannya kita lihat mereka seakan-akan nyaman, seakan-akan apa saja mereka maui, mereka bisa, tapi itu bukan ukuran kebahagiaan. Itu bukan ukuran keberkahan. Yang kita cari bukan banyak, yang kita cari berkah. Apalagi kalau ternyata harta yang dimiliki berkah, banyak dan berkah, maka itu luar biasa. Maka itu luar biasa. Maka Allah beri tawaran, kalau ingin mendapatkan keberkahan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Sungguh bukan rezeki dari langit dan bumi. Itu yang kita berharap, ya. Kita di tanah air semuanya, baik penguasanya, baik rakyatnya, ya. Baik guru-guru, baik murid-murid, baik dai-nya, semuanya berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Kita tanah air, apa yang kurang tanah air kita ini? Ya. Orang bilang tanah kita tanah surga katanya. Taruh apa saja tumbuh katanya. Tanah siapa sampai ada dulu istilah Indonesia surga, ya. Tapi ada yang mengatakan ya surga tapi yang tinggal banyak orang susah, surganya orang miskin, ya. Tapi surga nyaman luar biasa, ya. Keindahan, alam yang indah, ya. Hasil bumi yang banyak, semuanya ada di tanah air. Yang kurang cuma ketakwaan. Saya bicara bukan dari semua sisi, semua lini. Perbaiki diri, baik penguasa, baik pejabat, baik masyarakat, baik dai-nya, ya. Baik audiensnya, baik kepala rumah tangga, baik para istri, ya. Masing-masing bertakwa kepada Allah, anak-anak di sekolah. Ya ini karena benar-benar bahwasanya keberkahan terkait dengan masalah ketakwaan. Ini kita imani. Kalau kita semakin berbaik ketakwaan dari segala lini, insya Allah negara kita akan menjadi negara yang makmur. Ya. Jadi negara yang makmur. Akan bersih dari namanya korupsi dan macam-macam, ya. Semuanya harus diperbaiki, ya. Baik atasan maupun bawahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakin kadzabu," akan tapi mereka mendustakan. Mereka tidak beriman, ya. Sehingga Allah tidak bukakan keberkahan langit dan bumi. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami pun menghukum mereka akibat ulah perbuatan mereka, ya. Kami hukum mereka akibat perbuatan mereka. Kemudian dan ini harus kita ingat, semua musibah yang menimpa akibat ulah perbuatan kita, ya. Ini tidak bisa kita ingkari, ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan lautan akibat perbuatan manusia. Diudziqahum ba'dal ladzi amilu. Allah menciptakan kerusakan di daratan dan lautan agar memberikan hukuman kepada mereka akibat perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka sadar. Agar mereka sadar. Teguran-teguran Allah beri ini agar kita sadar. Ya. Musibah apapun, termasuk sekarang yang sedang kita timpa, musibah corona, ya. Kita semua sadar bahwasanya kita banyak dosa. Kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara sebab materi kita kerjakan, ya. Vaksin kemudian kita pakai
masker kayak, tidak terlalu banyak ketemu dalam kerumunan, tidak ketemu banyak orang, tapi ketakwaan kita perbaiki. Ketakwaan kita perbaiki. Karena semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin mencabut wabah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tinggal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak orang lisan kondisi mereka menunjukkan ini natural. Tidak ada kaitannya dengan dosa-dosa. Mungkin kalau ada yang bilang ini karena dosa-dosa mungkin dicela atau diejek-ejek ya. Ngapain kait-kaitkan virus dengan dosa-dosa? Tapi kita orang Islam yakin bahwasanya ini semua adalah akibat dari sebab yang kita lakukan. Ya, sebab yang kita lakukan, dan saya rasa tidak ada yang ragu di tanah air kita banyak sekali kemaksiatan, banyak ya. Kemaksiatan, banyak kerusakan, banyak penipuan, banyak korupsi, ya. Banyak perzinahan, banyak riba, banyak dukun, ya. Banyak syirik, banyak. Kita sama-sama untuk sadar, mengingatkan diri kita, mengingatkan keluarga kita, ya. Dengan tontonan-tontonan di medsos, ya. Kaum muslimin saling caci maki, ya. Saling menghina, saling merendahkan. Allah musta'an. Jadi kata Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami menghukum mereka karena perbuatan mereka. Ya. Bukan tanpa sebab, ada sebabnya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk satu negeri merasa aman bahwasanya akan datang hukuman kami kepada mereka bayatan di malam hari, ya. Wa hum naimun, mereka dalam kondisi sedang tidur, ya. Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? Kemudian kata Allah, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna dhuhan wa hum yal'abun. Ataukah mereka merasa aman penduduk negeri tersebut bahwasanya siksaan kami akan datang kepada mereka dhuhan, di waktu duha, wa hum yal'abun, dan mereka sedang bersenang-senang, sedang bermain-main, tiba-tiba Allah turunkan azab kepada mereka. Ayat ini, apa amina ahlul qura, apakah penduduk satu negeri? Sini penduduk satu negeri maksudnya apa? Apakah negeri-negeri yang sudah Allah ceritakan dari kaum Nabi Nuh, kaum Hud, kaum Ad, kemudian kaum Samud, kemudian kaum Nabi Lut, kemudian kaum Madian, kaum Syuaib, ataukah di sini maksudnya umum? Ya, sebenarnya mengatakan ini maksudnya berkaitan dengan negeri-negeri yang Allah sudah ceritakan, yang Allah binasakan mereka, yang Allah kirim adab kepada mereka. Allah kirim adab kepada mereka, ya. Apakah mereka merasa aman kalau mereka tidur tidak akan datang azab? Terkadang azab datang di malam hari. Ataukah mereka merasa aman kalau mereka sedang bermain-main, lupa diri bahwasanya azab tidak akan datang, terkadang azab datang di siang hari. Kata Allah, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Fala ya'manu makrallahi ilal qaumil khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah, tipu daya Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Makar secara bahasa adalah trik yang halus yang kemudian mengantarkan seorang kepada keburukan, ya, makar atau al-kaid atau al-makar, yaitu cara yang lembut, tidak disadari oleh orang tersebut, kita bawa dia pada menggiring pada suatu kerusakan atau kebinasaan tanpa dia sadari. Dan makar kalau dilakukan oleh manusia, maka ada yang baik dan ada yang buruk. Kalau yang baik misalnya karena dia memang membalas atau memberi hukuman kepada orang yang jahat dengan melakukan tipu daya sehingga orang tersebut tidak sadar ternyata digiring kepada hukuman untuk dia. Maka ini namanya makar yang baik. Adapun makar yang buruk yaitu dengan yang bangun di atas kezaliman. Ya, mengantarkan seorang tanpa dia sadari dengan lembut, dengan pelan-pelan, ternyata kita menzalimi dia. Waliyadzubillah, itu namanya makar yang buruk. Jadi manusia terkadang makarnya baik, terkadang makarnya buruk. Tapi kalau untuk Allah Subhanahu wa taala, maka makarnya semua baik, karena Allah tidak membuat makar kecuali kepada yang membuat makar juga, berbuat makar juga. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa yamkuruna wa yamkurullah, ya. Ya, wallahu khairul makirin. Bahwasanya mereka berbuat makar kepada Allah dan Allah berbuat makar kepada mereka, Allah sebaik-baik yang melakukan makar. Makar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak dikatakan sang pembuat makar, tidak. Tapi kita bilang Allah berbuat makar kepada orang yang berbuat makar. Allah berbuat makar kepada mereka yang berbuat makar. Dan
makar Allah lebih hebat daripada mereka. Oleh karenanya Allah, caranya di antara Allah sebutkan tadi, Allah kasih teguran-teguran mereka tidak mau, Allah kasih kenikmatan, diistidrajkan. Ketika mereka sudah di puncak-puncak kesenangan, di puncak-puncak kesombongan, di puncak-puncak keakuan, tiba-tiba Allah beri hukuman kepada mereka. Ini makar Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya terpuji karena makar tersebut hanya ditujukan kepada orang yang berhak untuk dihukum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afa aminu makrallah?" Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Oleh karena di antara dosa besar adalah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita terjerumus dalam maksiat, kita merasa aman. Enggak lah, Allah tidak akan. Kita enggak boleh merasa aman, itu dosa. Ya. Sehingga rasa takut hilang ketika kita masuk dalam maksiat, seakan-akan kita aman. Biasanya kita aman kok sebelumnya. Allah tidak pernah menyiksa kita, ya. Kita khawatir itu adalah perasaan aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita hilangkan kalau kita bermaksiat, kita takut kepada Allah, hendaknya kita istighfar kepada Allah. Bukan kita merasa aman, santai aja. Enggak. Saya tidak akan dikenai azab Allah, saya tidak akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau buktinya betapa banyak orang tiba-tiba bermaksiat kemudian dia meninggal dalam kondisi bermaksiat. Sedang bermaksiat su'ul khatimah, kemudian dihukum oleh Allah, dicabut nyawanya. Kenapa? Dia ada merasa aman dari makar Allah. Dia merasa aman, ya. Seorang jangan demikian. Taruhlah dia meskipun dia bermaksiat, jangan dia merasa aman, karena merasa aman dari makar Allah adalah perbuatan dosa besar. Fala ya'manu makrallahi ilal qaumul khasirun. Tidak merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yahdil ladzina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yahdil ladzina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidzunubihim wa natabau 'ala qulubihim fahum la yasma'un." Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang menempati suatu negeri sesudah lenyap penduduk sebelumnya? Ya. Allau nasya', kalau Allah berkehendak, kami berkehendak, ya, kami akan azab mereka karena dosa-dosa mereka. Wa natabu 'ala qulubihim fahum la yasma'un, dan kami kunci mati hati mereka agar mereka tidak dapat mendengar pelajaran dari kami lagi. Ayat ini maksudnya apa? Allah ingatkan sebagian kaum, ya, mereka tinggal sekarang dalam kondisi nyaman. Ini Allah berbicara tentang kaum Quraisy. Kalian merasa nyaman. Tidak kalian tahu umat-umat sebelum kalian, mereka pernah disiksa, ya, pernah dihukum. Seperti kaum Tsamud di Jazirah, di kota Al-Ula, di mana Allah binasakan mereka, dan kalian bisa lihat bagaimana nasib mereka. Bagaimana Allah binasakan mereka setelah mereka mencapai kejayaan dari sisi duniawi, di mana mereka membuat istana di tempat yang landai dan mereka memahat gunung untuk menjadi tempat tinggal mereka, ya. Apakah mereka tidak ingat akan hal ini? Allah mengatakan, "Allau nasya'u asabnahum bidzunubihim." Kalau Allah berkehendak, kami berkehendak, kami akan mengadab mereka sebagaimana kami mengadab orang sebelum mereka. Orang yang sekarang tinggal di orang ini, Allah bicara tentang orang Quraisy. Kami bisa saja mengadab kalian sebagaimana kami mengadab umat-umat sebelum kalian. Ya. Hendaknya kalian mengambil pelajaran dari apa yang telah menimpa umat-umat sebelum kalian. Kemudian kata Allah, "Wa natabau 'ala qulubihim fahum la yasma'un." Dan kami tutup, ya, hati mereka sehingga mereka tidak bisa lagi mendengar kebenaran. Wa natabau di sini, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Allau nasya'u asabnahum bidzunubihim." Kalau kami berkehendak, kami akan timpakan hukuman kepada mereka akibat dosa-dosa mereka, dan kami akan menutup hati-hati mereka. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Intinya ada yang mengatakan bahwasanya wa natabu 'ala qulubihim, ya. Ini adalah Allah bercerita kaum-kaum Allah tutup hati mereka sehingga mereka tidak beriman, sehingga mereka diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat pertama secara singkat. Ya, bahwasanya Allah menggunakan fi'il mudhari' wa natabau 'ala qulubihim. Allah tidak menggunakan fi'il madhi. Padahal sebelumnya Allah mengatakan asabnahum bidzunubihim, kami pakai asabna itu pakai fi'il madhi. Kami timpakan kepada mereka hukuman akibat dosa-dosa mereka. Wa natabau 'ala qulubihim, ini adalah kalimat yang baru. Allah bercerita bahwasanya kenapa mereka demikian? Karena kami telah menutup hati-hati mereka, makanya Allah menggunakan fi'il mudhari'. Kami menutup hati-hati mereka sehingga mereka akhirnya tidak mendengar ayat-ayat kami, dan mereka pun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah berpendapat tidak, ini ayat bersambung. Jawab dari lau, ya. Lau kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau nasya'u asabnahum bidzunubihim." Kalau kami berkehendak, kami akan timpakan mereka hukuman akibat
dosa-dosa mereka, wa natabau ala qulubihim, demikian juga kami akan tutup hati mereka akibat dosa-dosa mereka, fahum la yasma'un, sehingga mereka tidak bisa mendengar lagi ayat-ayat Allah. Kata mereka, pendapat yang kedua, bahwasanya musibah yang Allah timpakan kepada suatu kaum bisa jadi musibah secara fisik, ya, tetapi hati mereka tidak mati. Tidak mati, mereka diberi hukuman bisa jadi sadar, hati mereka tidak mati. Tapi yang lebih parah, Allah beri hukuman berupa musibah yang menimpa fisik mereka, kemudian musibah yang lebih berbahaya, Allah matikan hati mereka. Sehingga pendapat kedua mengatakan ini kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu bersambung bahwasanya kalau orang bermaksiat, Allah bisa kasih dua hukuman. Hukuman pertama, hukuman fisik, ini masih lebih ringan. Yang lebih berbahaya adalah hukuman hati. Allah kunci hati mereka, sehingga mereka semakin parah, dan akhirnya meninggal dalam kondisi kufur. Kalau hati mereka belum dikunci, mungkin mereka bermaksiat, Allah tegur, mungkin dia bisa kembali. Mereka bisa kembali. Tapi ketika mereka semakin parah, Allah kunci hati mereka, fahum la yasma'un, maka mereka tidak akan bisa mendengar lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang waspada, ya, ketika melakukan dosa-dosa. Ya, jangan sampai dosa-dosanya semakin parah sehingga menjadikan hatinya hitam. Hendaknya dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang bermaksiat artinya ada qalbunya ada titik hitam. Kalau terus menerus akhirnya menjadi tertutup. Kalau sudah tertutup percuma. Mau sampaikan ayat-ayat Allah jadi hambar, dia tidak merasa. Teguran dia tidak merasa. Kita baca ayat kayaknya tidak ada hubungan dengan dia. Baca hadis dia tidak ada hubungan dengan dia. Dia merasa dia suci, dia merasa dirinya tidak ada punya kesalahan, maka tertutup hatinya, dan ini hukuman yang lebih berat daripada sekedar hukuman fisik. Kalau hukuman fisik seorang bisa sadar, adapun kalau hati yang dihukum menjadi hati tertutup, sulit orang untuk sadar. Setelah itu Allah berfirman, tilkal qura, seakan-akan kesimpulan, tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha. Itulah negeri-negeri wahai Muhammad. Ya, negeri-negeri yang sudah kami ceritakan dari Nuh dan seterusnya. Ya, naqussu 'alaika min anba'iha. Kami kisahkan kepada engkau sebagian dari berita-berita mereka. Kata para ulama sebagai tasliyah, sebagai hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diintimidasi oleh orang kaum musyrikin. Bahwasanya demikianlah sunnatullah berlaku, nabi-nabi dimusuhi, kemudian Allah akan beri hukuman kepada umat-umat yang memerangi, memusuhi para nabi dengan model-model hukuman yang berbeda-beda, ya. Sebagaimana Quraisy, sebagian mereka akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, gembong-gembong mereka tewas dalam perang Badar dan seterusnya, ya. Hukuman dari Allah kepada mereka. Walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Sungguh para rasul mereka telah datang kepada mereka dengan al-bayyinat, dengan dalil-dalil yang jelas. Banyak, masing-masing rasul terkadang bukan cuma satu, ya. Masing-masing rasul terkadang bawa dalil yang banyak, seperti Nabi Musa banyak. Tis'a ayatin. Kami berikan walaqad ataina Musa tis'a ayatin. Kami berikan kepada Musa 9 mukjizat, ya. Banyak, ya. Nabi Muhammad SAW juga mukjizatnya banyak, ya. Jadi satu nabi terkadang bukan cuma bawa satu, tapi terkadang bawa bayyinat. Bayyinat sini plural, ya. Para rasul datang dengan bukti-bukti yang nyata. Fama kanu liyu'minu, ternyata mereka tidak mau beriman, tidak akan beriman bima kadzdzabu min qabl, karena mereka telah mendustakan sebelumnya. Ini contoh bagaimana Allah butakan, tutup hati mereka. Mereka mendustakan sebelumnya, akhirnya pendustaan pertama berlanjut pada pendustaan kedua. Ya. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kata Allah, kami balik hati mereka, ya. Kami balik pandangan mereka kama lam yu'minu bihi awwala marrah, sebagaimana mereka di awal kali mereka tidak beriman. Akhirnya hati mereka tertutup, Allah balikkan mereka hukuman dari maksiat pertama. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, kami biarkan mereka dalam kesesatan mereka. Oleh karenanya bisa jadi ketika mereka tidak bimakadzibu min qabl, mereka tidak beriman sebelumnya, akhirnya kekufuran tersebut berlanjut. Ini dalil bahwasanya maksiat bisa mendatangkan maksiat yang lain. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Kata Allah, tatkala mereka menyimpang, Allah simpangkan kalbu-kalbu mereka, Allah simpangkan hati-hati mereka. Di sini Allah sebutkan Rasul-Rasul telah datang dengan membawa bayyinat. Fama kanu liyu'minu. Mereka tidak mau beriman. Kenapa? Bima kadzdzabu bihi min qabl. Karena sebelumnya kadzdzabu min qabl, mereka sudah mendustakan. Kedustaan pertama yang mereka lakukan itu berdampak pada kedustaan-kedustaan yang berikutnya. Berdampak pada pendustaan-pendustaan berikutnya. Ini bahaya. Terkadang maksiat pertama yang dilakukan, kalau seorang tidak segera bertobat, berdampak pada maksiat-maksiat berikutnya. Berdampak pada maksiat-maksiat berikutnya.
Kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Demikianlah Allah menutup hati orang-orang kafir. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahad. Kami tidak mendapati kebanyakan mereka yang menunaikan janji. Kebanyakan umat-umat ketika diutus Rasul kepada mereka, kebanyakan mereka mayoritas kafir. Wa iwajidna aktsarahum la fasiqin. Dan kami dapati mayoritas mereka adalah orang-orang fasik. Ya. Kemudian Allah lanjutkan ayat berikutnya 103 dan seterusnya tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Insyaallah kita tunda pada kesempatan berikutnya karena paragraf baru. Saya tidak ingin memotong paragraf baru ya. Insyaallah wallahu alam bisawab. Demikian saja para pemirsa, kurang lebihnya saya maaf pada jamaah Masjid Al-Ikhlas dan juga para hadirin hadirat. Semoga kita dipertemukan kembali pada kesempatan berikutnya insyaallah pada kisah Nabi Musa alaihissalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.